Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurlaili Rahmadani, NIM 811419352. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penelitian hukum dan juga jenis-jenisnya. Lalu untuk yang pertama adalah pengertian penelitian hukum dari beberapa ahli. Yaitu pertama ada Sujono Sukanto yang menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan juga pemikiran tertentu yang tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Lalu yang kedua di sini ada dari Prof. Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan cara untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni untuk mengetahui apakah ada norma yang berupa perintah atau larangan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta apakah ada tindakan seseorang yang sudah sesuai dengan norma hukum yang ada. Lalu, tujuan dari penelitian hukum sendiri yaitu untuk mengembangkan hukum dan juga ilmu hukum sesuai dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi di era global. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau solusi atas isu-isu hukum yang timbul. Kemudian, ada beberapa jenis, dari penelitian hukum, yaitu ada 2. Yang pertama dari, penelitian hukum doktrinal. Jadi penelitian hukum doktrinal ini atau bisa disebut dengan penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian perpustakaan yang dipengaruhi oleh doktrin hukum. Roni Hanitijito Sumitro dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri mengemukakan ada beberapa jenis penelitian hukum doktrinal. Yang pertama yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, yang mana ini merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar dalam melakukan penelitian hukum. Dan ada 3 kegiatan pokok yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah penetapan kriteria identifikasi, ini untuk menyeleksi norma-norma yang dianggap sebagai norma positif dan norma sosial. Dan yang kedua itu untuk ada mengumpulkan norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum, dan yang ketiga adalah melakukan pengorganisasian norma yang sudah diidentifikasikan tersebut dan dikumpulkan ke dalam sistem yang menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu ada penelitian terhadap asas hukum, yang mana ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum yang menjadi patokan untuk bertingkah laku maupun melakukan tindakan yang pantas. Dan penelitian terhadap asas-asas hukum ini merupakan penelitian yang filosofis karena asas merupakan hal yang abstrak dan menjadilah dasar hukum. Maka dari itu, sebelum menjelaskan norma hukum, perlu sekali dijelaskan mengenai nilai yang timbul dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu adalah penelitian terhadap sistematik hukum, yang mana ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, yang acuannya itu digunakan untuk, maksud saya kerangka-kerangka acuannya ini menggunakan pengertian-pengertian dasar yang ada pada sistem hukum seperti pengertian masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa-peristiwa hukum. Selanjutnya di sini ada penelitian untuk menemukan hukum in concerto, yang mana merupakan kegiatan penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in concerto, yang merupakan upaya apakah hukum tersebut sudah sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dan di manakah bunyi peraturan hukum tersebut yang termasuk di dalam penelitian hukum atau bisa disebut dengan legal research. Dan yang terakhir yakni ada penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan kenyataan mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut itu sesuai apakah secara vertikal ataupun horizontal. Kemudian yang kedua yaitu adalah penelitian hukum non-doktrinal. Ini dari buku milik Bahtiar yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum,
mengemukakan beberapa jenis penelitian hukum non-doktrinal yaitu yang pertama adalah penelitian efektivitas hukum, ya ini merupakan penelitian empiris yang menganalisis melihat keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Kajian dalam penelitian ini meliputi pengetahuan, kesadaran, dan penerapan hukum dalam masyarakat. Lalu yang kedua adalah penelitian dampak hukum, yang mana penelitian ini menganalisis dampak atau efek baik efek positif maupun negatif dari penerapan hukum dalam masyarakat. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebab maupun akibat dari diberlakukannya suatu hukum yang dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ya ini ada penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum, yang mana penelitian ini merupakan penelitian empiris yang melakukan pengkajian terhadap pengaruh masalah kemasyarakatan terhadap masalah hukum, terhadap aturan hukum maksud saya. Begitu, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.